Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Seraya kita berdoa kepada Allah dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, dan juga berharap agar ditambahkan ilmu serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokok bahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik hendaknya mampu memahami sifat dan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang kedua, peserta didik hendaklah mampu menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Yang ketiga, peserta didik hendaklah mampu membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang Allah tersebut. Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah dan agung. Nama-nama Allah tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, maha indah dan maha agung. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yalhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Allah itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Inilah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang nama-namanya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Namun yang kita pelajari pada bab ini bukanlah ke-99-nya, akan tetapi hanya 4, yaitu Asmaul Husna Al-Alim, As-Sami', Al-Khabir, dan Al-Basir.
Yang pertama, Asmaul Husna Al-Alim. Al-Alim artinya Allah itu maha mengetahui. Mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. Setiap apa yang terjadi pada masa waktu atau pada periode, semuanya dalam pengetahuan Allah. Pengetahuannya itu tiada batas. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di bumi dan segala isinya melampaui kemampuan otaknya manusia. Maka dengan pengetahuan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan ilmu kepada siapapun hambanya yang Dia cintai. Dan mereka itu adalah orang-orang yang taat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan. Baiklah, anak-anak, kita hendaknya sebagai makhluk ciptaan Allah ini mampu untuk mencontoh perilaku yang mencerminkan dari al-alimnya Allah ini. Di antaranya, selalu berusaha semangat untuk belajar, menghargai ilmu dan para ulama, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang kita miliki, selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardh wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata atau dalam Lauh Mahfuz. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa taala itu maha teliti. Contohnya, Allah itu menciptakan manusia di atas bumi ini, maka setiap manusia itu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masingnya.
Tidak ada satupun yang sama persis. Ini artinya Allah itu maha teliti, maha kehati-hatian dalam menciptakan sesuatu. Maka hendaknya kita sebagai makhluk ciptaannya juga dapat mencontoh perilaku yang mencerminkan terhadap Maha Al-Khabir ini. Di antaranya kita dapat bersikap cermat dalam berbagai tindakan, menjadikan dorongan untuk semangat dalam belajar, menghindari sikap ceroboh dan bertindak curang, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Yang terakhirnya, senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Inilah beberapa di antaranya contoh perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena perilaku seperti ini mencerminkan terhadap Asmaul Husna Al-Khabir. Dalam surat At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bunyi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walihabbah wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, Asmaul Husna As-Sami'. As-Sami' artinya Allah itu maha mendengar. Suara apapun tidak terlepas dari pendengarannya Allah. Semuanya dapat Allah dengar. Meskipun suara itu pelan, makanya hendaknya kita juga sebagai manusia makhluk ciptaan Allah juga dapat mencontoh perilaku yang terhadap Asmaul Husna As-Sami' ini, yaitu peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain, memahami betapa pentingnya mendengar dalam kebaikan, peka terhadap informasi dan menjauhi informasi yang berbau hoax, berhati-hati dalam bertutur kata dan memilih informasi yang baik dan bermanfaat terhadap diri. Dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna As-Sami' ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu juga di dalam surat Al-Isra yang berbunyi, Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar lagi maha melihat. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Basir
Al-Basir artinya Allah itu maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat melihat dan menjangkau segala sesuatunya melalui penglihatannya. Bahkan sesuatu yang lembut dan halus pun, bahkan sangat kecil daripada pasir di pantai, semuanya dapat dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk ciptaannya juga dapat mencerminkan sikap dari Al-Basir ini, diantaranya bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, serta menjaga pandangan dan penglihatan dari hal-hal yang buruk, dan lebih mengarahkan pandangan kita terhadap segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kebaikan. Dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna Al-Basir ini salah satunya terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang gaib dan apa yang ada di langit serta di bumi. Dan Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Dari pembelajaran kita ini, itu yang berkaitan dengan meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup, maka ada beberapa cerminan sikap dan perilaku yang dapat kita ambil dari beberapa Asmaul Husnanya Allah, seperti mendengar segala sesuatu yang baik, lebih teliti dalam berbuat, serta mempergunakan pandangan kita terhadap pandangan-pandangan yang diredai Allah, dan lebih rajin untuk menuntut ilmu. Nah, Rasulullah sendiri juga mengatakan di dalam hadisnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bapak sudahi, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.